Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi kami terkait studi kasus yang telah kami teliti, yaitu analisis desain ruang kelas terhadap produktivitas pada mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya Malang angkatan 2021 dengan menggunakan metode work sampling. Judul dari penelitian kali ini yaitu work sampling dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Insinyur Kemaliati Kansa. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Anggota yang pertama, Perkenalkan, nama saya Aulidian Sudianto. Perkenalkan, nama saya Kansa Afifah. Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Satriadi. Perkenalkan, nama saya Sindiaka Pratiwi. Adapun ucapan terima kasih yang kami pertama itu kepada Rektor Universitas Brawijaya yaitu Profesor Widodo, SSI, MSc, PhD, Med.SC, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektorat Universitas Brawijaya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiono SPMT PhD selaku Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya Malang, dan kepada dosen pengampu mata kuliah desain sistem kerja yaitu Profesor Dr. Insinyur Pembeatu Soliha STM ITU Asia Engineering. Dan berikut merupakan pokok pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi kami pada kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tujuan dan manfaat, ketiga ada metodologi penelitian, keempat ada tinjauan pustaka, kelima ada hasil penelitian, keenam ada pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pendidikan berperan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, generasi penerus bangsa seperti mahasiswa perlu mewujudkan hal tersebut dengan pendidikan tinggi untuk menjadi generasi yang inovatif dan berdaya saing internasional. Pada tahun 2021, menurut data penerimaan mahasiswa baru, jumlah mahasiswa di Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya Malang mencapai 170 mahasiswa yang terbagi menjadi 5 kelas. Bagi mahasiswa, ruang kelas bukan hanya digunakan sebagai tempat belajar mengajar saja. Para mahasiswa seringkali menyebut ruang kelas adalah rumah kedua bagi mereka. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan mahasiswa. Desain ruang kelas yang baik dapat memotivasi dan meningkatkan semangat belajar mahasiswa. Begitupun sebaliknya. Desain ruang kelas yang buruk dapat menurunkan semangat belajar mahasiswa yang akan berakibat pada tingkat produktivitas mahasiswa. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai hubungan barang dan jasa yang dihasilkan dan sumber-sumber masukan input yang digunakan biasanya dinyatakan sebagai rasio besarnya keluaran output terhadap masukan. TIMPE 2012. Untuk mengukur produktivitas dapat dilakukan dengan metode work sampling. Metode ini merupakan metode pengukuran kerja secara langsung karena pengamatannya dilakukan secara langsung terhadap objek pengamatan. Sutalaksana 2006. Dikarenakan pentingnya suatu desain ruang kelas yang baik dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi generasi penerus bangsa, maka dilakukan penelitian analisis desain ruang kelas terhadap produktivitas pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Malang 2021 dengan metode work sampling.
Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desain ruangan kelas pada tingkat produktivitas dengan menggunakan metode work sampling pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya 2021. Adapun manfaat penelitian, yaitu peneliti berharap peneliti ini dapat memberi pemahaman terkait bagaimana desain ruangan berpengaruh pada tingkat produktivitas seseorang saat belajar di kelas, dan bagaimana tindakan atau respon yang akan diberikan terhadap desain kelas ini. Selain itu, peneliti berharap dari penelitian ini, ilmu yang ada dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Baik, pertanyaannya ialah metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami sebagai peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan dan mengukurnya secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa kondisi nyata dari produktivitas sistem kerja dan hasil penyebaran kuesioner. Metode pengumpulan data kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan penyebaran pertanyaan melalui Google Form. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas mahasiswa dalam belajar. Responden yang mengisi kuesioner ini adalah pihak yang terlibat langsung seperti mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. 15 pertanyaan yang peneliti ajukan akan menjadi dasar untuk pengumpulan data. Variabel yang peneliti gunakan antaranya seperti usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan beberapa pertanyaan desain sistem kerja yang mendukung produktivitas mahasiswa. Responden diminta untuk menunjukkan keadaan tiap faktor dan menggunakan skala 1 sampai 5, di mana skala 1 menunjukkan tingkat yang paling rendah dan skala 5 menunjukkan tingkat skala yang paling tinggi. Metode pengukuran work sampling dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan lembar pengukuran yang bertujuan untuk mengukur elemen pekerjaan apa saja yang sering dilakukan oleh mahasiswa di kelas. Elemen pekerjaan yang diamati seperti berbicara dengan mahasiswa lain, memperhatikan dosen, makan, minum, dan lain-lain. Responden diminta untuk menunjukkan komposisi tiap elemen pekerjaan dengan menggunakan tali pada jam-jam yang telah ditentukan, di mana pengamatan ini dilakukan pada saat sesuai jam belajar mahasiswa, yaitu mulai jam 8 sampai jam 2, di mana dibagi menjadi 2 periode, yaitu waktu pagi pada pukul setengah 9 sampai jam 11, dan siang pukul setengah 12 sampai jam 2. Penyajian data dari hasil kuesioner yang tadi disebarkan akan berupa diagram lingkaran dan diagram batang dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dan dibaca secara langsung. Tanggapan dari seluruh responden akan diolah untuk sampai menghasilkan kesimpulan penelitian ini. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada tinjauan empiris, yaitu yang pertama dari penelitian COGD Rai Padmanabha pada tahun 2006, yaitu pengaruh penerangan dalam ruang terhadap produktivitas kerja mahasiswa desain interior. Yang kedua ada penelitian Roshida Ayuningtyas Danu Iswanto pada tahun 2020, yaitu analisis pengaruh interior studio C301 dan C302 terhadap minat mahasiswa. Dan terakhir ada penelitian Yusuf Agung Pratama pada tahun 2019, yaitu pengaruh desain dan fasilitas ruang kelas kampus UMS terhadap perilaku mahasiswa. Selanjutnya tinjauan pustaka tinjauan teoritis. Yang pertama yaitu desain. Desain menurut Walter Gropius merupakan suatu bentuk yang diciptakan oleh seorang ahli seni untuk membuat sesuatu dengan mengikuti kebutuhan manusia dan dengan menggunakan cara pada saat itu pula. Yang kedua ada ruangan kelas. Ruangan kelas adalah tempat di mana sekelompok orang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pelajaran dari pengajar yang sama. Ruang kelas adalah sebuah lingkungan yang dapat dipergunakan seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada produktivitas. Produktivitas ini merupakan suatu upaya dalam rangka mengerahkan sumber daya seefisien mungkin dalam rangka memperoleh hasil atau output seefektif mungkin. Terjantos 1999. Dengan kata lain, secara umum produktivitas adalah hasil bagi antara output terhadap input. Yang terakhir ada work sampling. Work sampling adalah aplikasi dari teknik sampling untuk mempelajari aktivitas kerja yang merupakan
proporsi waktu yang dilakukan oleh pekerjaan dalam berbagai variasi aktivitas yang disediakan untuk elemen pekerjaan yang dapat diestimasi dengan tingkat validitas secara statistika yang diberikan. Adapun hasil penelitian pada penelitian kali ini yang pertama itu berupa diagram lingkaran kondensasi pada ruangan kelas. Ternyata terdapat 47,55% orang yang merasa, mohon maaf ini gambarnya ya, jadi gambar yang ditampilkan itu kecilan, kebesaran. Tentunya ada diagram lingkaran kondisi papan tulis pada ruangan kelas itu, ternyata yang paling tinggi yaitu 47,8% menyatakan papan tulis terlalu kecil. Selanjutnya ada diagram ini lingkaran kondisi AC pada ruang kelas, yaitu 65,2% dari 24 responden itu menyatakan kondisi AC-nya itu sudah pas. Selanjutnya ini terkait diagram lingkaran kondisi cahaya yang masuk pada ruangan kelas, ternyata 91,3% dari 24 responden ini menyatakan cahaya yang masuk sudah pas. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran kondisi pembatas ruangan pada kelas. 69,6% dari 24 responden ini mengaku sering mendapatkan kelas yang menggunakan pembatas biasa. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran kondisi bahan kursi pada ruangan kelas. 87% mendapatkan kursi besi atau yang biasa kita dapat itu yang kursi dengan menyatu dengan meja. Selanjutnya itu ada diagram lingkaran kondisi layout kursi pada ruangan kelas. 69,6% dari 24 responden ini menyatakan kondisi layout antar kursi dan meja itu terlalu jauh, terlalu dekat. Selanjutnya ada diagram batang pengaruh kondisi desain ruangan kelas terhadap produktivitas. Ternyata 17 responden atau sekitar 73,9% mahasiswa ini merasa kondisi-kondisi yang sudah disampaikan tadi itu berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Nah, selanjutnya ini adalah hasil penelitian yang kami gunakan dengan metode work sampling. Jadi kami melakukan pengamatan kepada kelas, yaitu kelas penelitian operasional yang dilakukan pada jam kerja 8.30 sampai jam 11. Dengan hasil, yaitu yang pertama kami dapatkan ada berbicara dengan mahasiswa lain itu terdapat 4 kegiatan. Ada juga memperhatikan dosen ini 5 kegiatan, ini memperhatikan dosen ini dengan cara aktif bertanya gitu. Selanjutnya ada meregangkan tubuh, itu 5 orang, ada membaca materi buku 10 orang, menulis catatan 10 orang, beristirahat 3 orang, berdiskusi 6 orang, ke toilet ada 13 orang, menjawab pertanyaan dosen 7 orang, mengerjakan soal 7 orang, makan dan minum tidak ada, mengerjakan tugas 3 orang, membuka atau bermain perangkat elektronik 2 orang, berjalan-jalan di sekitar kelas 7 orang, tidak memperhatikan dosen ada 9 orang, tidur 1 orang, menguap atau mengantuk 10 orang, membuat keributan atau ketawa 3 orang, menulis di papan tulis 4 orang. Nah, selanjutnya adapun lembar penelitian dengan menggunakan metode work sampling pada kelas matematika optimasi di jam 12.30 sampai 14.00. Ini kami dapat data sebagai berikut, di mana terdapat perbedaan data, yaitu pertama berbicara dengan mahasiswa lain 3 orang, memperhatikan dosen 13 orang, meregangkan tubuh 5 orang, membaca materi buku 15 orang, menulis catatan 18 orang, istirahat 3 orang, berdiskusi atau bersosialisasi dengan mahasiswa lain 14 orang, toilet 13 orang, menjawab pertanyaan dosen 20 orang, bertanya ke dosen 20 orang, mengerjakan soal 13 orang, makan dan minum tidak ada, mengerjakan tugas 4 orang, membuka atau bermain perangkat elektronik 2 orang, berjalan di sekitar kelas 3 orang, tidak memperhatikan dosen 5 orang, tidur 1 orang, menguap atau mengantuk 5 orang, membuat keributan 2 orang, dan menulis di papan tulis sebanyak 9 orang. Nah, dari data ini terdapat perbedaan tingkat produktivitas dari kelas penelitian operasional dan kelas matematika optimasi. Nah, ada pun pembahasan. Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner dan metode work sampling yang kami sebar kepada beberapa mahasiswa, menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa di industri Universitas Brawijaya memiliki tingkat produktivitas yang dipengaruhi oleh desain ruangan kelas. Sebanyak 17 orang, 3 atau 33,9%, merasa kondisi AC ruangan, proyektor, peletakan papan tulis, intensitas cahaya, pembatas antar ruangan, layout kursi, bahan kursi mempengaruhi produktivitas mereka saat kelas mata kuliah berlangsung. Pada kelas mata kuliah penelitian operasional,
di jam 8.30 sampai jam 10, jam 11 di ruangan 3.5 dan kelas mata kuliah statistika deskriptif ini di jam 12.30 sampai 14.00 di ruangan 3.2 pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 didapatkan kegiatan yang dilakukan pada saat kelas tercuk dalam menjawab pertanyaan dosen. Selanjutnya, berdasarkan data yang ada, hal ini juga dipengaruhi pada kondisi kelas yang digunakan pada saat jam mata kuliah tersebut, di mana pada saat kelas mata kuliah penelitian operasional, ada beberapa kondisi desain ruangan kelas. Pada kelas ini, kondisi proyektor dinilai masih ketinggian, sehingga banyak mahasiswa yang kurang memperhatikan konten yang dibagikan oleh dosen dan lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik. Selain itu, pada kelas ini, kondisi kursi antar mahasiswa masih sangat dekat, sehingga banyak dari mereka yang kurang fokus ketika mendengarkan penjelasan dosen dan tidak melakukan pencatatan materi secara menyeluruh. Selanjutnya, pada kelas ini juga kondisi ruangan AC dinilai masih kedinginan, sehingga beberapa mahasiswa ini tidak fokus dalam menerima materi dari dosen dan sering meminta izin untuk ke toilet. Selanjutnya, sementara pada kelas mohon maaf, ini seharusnya matematika optimasi, kondisi desain ruangan kelas dinilai sudah pas dari beberapa aspek yang diukur pada penelitian kali ini, yaitu kondisi AC ruangan, proyektor, peletakan papan tulis, intensitas cahaya, pembatas antar ruangan, layout kursi, dan bahan kursi. Pada kondisi kelas ini dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan produktivitas dari beberapa mahasiswa daripada kelas sebelumnya. Pada kelas ini banyak mahasiswa yang mengajukan pertanyaan pada dosen dan menjawab pertanyaan pada dosen. Pada kelas ini juga mahasiswa lebih fokus dan banyak mengerjakan contoh soal yang diberikan oleh dosen dan melakukan pencatatan materi dengan baik dan seksama. Selanjutnya, kondisi di ruangan kelas pada beberapa ruang kelas di Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya Malang menunjukkan bahwa perlu adanya beberapa pengondisian dan perbaikan. Seperti pada kasus beberapa ruangan kelas yang memiliki pembatas ruangan menggunakan pembatas ruangan biasa, sehingga suara dari ruangan kelas sebelah dapat terdengar hingga kelas sebelah. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas seseorang. Konsentrasi menurut Sudirman dimasukkan memutuskan segenap kekuatan perhatian pada suatu kegiatan pendidikan. Unsur motivasi dalam hal ini membantu tumbuhnya proses pemusatan perhatian. Di dalam konsentrasi ini, keterlibatan mental secara detail sangat diperlukan sehingga tidak perhatian sebenarnya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang pertama. Dari hasil penelitian, data yang diambil disimpulkan bahwa dari 23 responden terdapat 0% berada di kategori 1 atau sangat tidak berpengaruh, 0% berada di kategori 2 tidak berpengaruh, 8,7% berada di kategori 3 netral, 17,4% berada di kategori 4 berpengaruh, 73,9% berada di kategori sangat berpengaruh. Desain ruang kelas terhadap produktivitas. Yang kedua, kondisi ruang kelas dapat berpengaruh ke konsentrasi yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan dan dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Yang ketiga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas salah satunya adalah desain ruang kelas dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama, kondisi AC pada ruang kelas. Yang kedua, kondisi proyektor pada ruang kelas. Yang ketiga, kondisi papan tulis pada ruang kelas. Yang keempat, kondisi cahaya yang masuk pada ruang kelas. Yang kelima, kondisi pembatas pada ruang kelas. Yang keenam, kondisi layout kursi pada ruang kelas. Yang ketujuh, kondisi bahan kursi pada ruang kelas. Selanjutnya, saran. Sesuai dengan output penelitian yang sudah diperoleh, maka saran menurut peneliti yaitu agar memperhatikan beberapa faktor pada desain ruang kelas, mulai dari suhu ruangan yang diatur sesuai dengan kenyamanan pengguna. Faktor pencahayaan juga harus diperhatikan agar pengguna ruangan bisa nyaman dalam melakukan pembelajaran. Faktor kebisingan kelas juga dapat diminimalisir. Pada beberapa kelas seperti mengganti pembatas ruangan yang tipis diganti dengan pembatasan ruang yang kedap suara agar suara bising tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Selain itu, peran mahasiswa juga harus diterapkan dalam proses belajar mengajar seperti tidak membuat keributan, berusaha untuk tetap fokus, dan lain sebagainya agar output dari pembelajaran dapat diterima dengan baik kepada mahasiswa. Berikut adalah daftar vitata dari penelitian yang kami lakukan. Berikut merupakan lampiran dari penelitian yang telah kami lakukan.
Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, saya Angelina dari kelompok kedua. Jadi berdasarkan penjelasan kelompok kalian tadi kan, ini pakai penggunaan metode work sampling yang masih dilakukan di lingkungan kampus. Nah, selain itu apa aja menggunakan work sampling di bidang produksi selain untuk menghitung waktu penyelesaian suatu pekerjaan dari studi kasus kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarah atas pertanyaannya. Ingin menjawab, dari studi kasus kami kan masih dalam lingkungan teknik industri, baik ini belum berhubungan langsung dengan bidang produksi. Nah, oleh karena itu ada beberapa kegunaan dari metode work sampling ini dalam bidang industri. Work sampling atau sampling pekerjaan mempunyai beberapa kegunaan. Yang pertama itu mengetahui kondisi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh pekerja atau kelompok kerja. Yang kedua itu dapat juga digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat di pabrik. Yang ketiga juga dapat digunakan untuk menentukan waktu baku bagi pekerja-pekerja yang tidak langsung. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan Eka pertanyaannya. Perkenalkan, saya Eka dari kelompok 3, mohon izin bertanya. Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan tadi, menurut kelompok kalian, apa langkah-langkah yang sekiranya dapat diusulkan agar permasalahan produktivitas mahasiswa dapat teratasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Eka atas pertanyaannya. Izin menjawab. Karena kami membahas desain ruangan kelas, langkah-langkah yang dapat kami usulkan yang utamanya pasti adalah dengan memperbaiki desain ruang kelas tersebut. Ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, melakukan penelitian seberapa pengaruhnya desain ruang kelas dengan produktivitas. Dalam hal ini kami sudah melakukannya. Dan yang kedua adalah melakukan penelitian lebih lanjut mengenai desain seperti apa yang sesuai digunakan agar masalah produktivitas mahasiswa teratasi. Yang ketiga adalah memperbaiki desain ruang kelas. Di sini dapat dilakukan dengan banyak parameter, antaranya yang pertama menyesuaikan lagi suhu AC pada ruang kelas tersebut dengan ruang kelas seluas itu, mahasiswa sebanyak itu, kondisi yang tepat itu seperti apa. Yang kedua, mengubah kondisi proyektor, menyesuaikan tinggi proyektor dengan posisi duduk mahasiswa. Apabila mahasiswa duduk di ketinggian sekian, proyektor yang tepat diletakkan di tinggi sekian. Yang ketiga, mengubah kondisi papan tulis, menyesuaikan lagi letak papan tulis dengan posisi mahasiswa. Yang keempat, menyesuaikan cahaya yang masuk pada ruang kelas agar tidak mengganggu mahasiswa. Yang kelima, mengubah pembatas ruangan kelas yang sesuai agar suara kelas sebelah tidak mengganggu. Yang keenam, mengubah layout kursi, menyesuaikan jarak-jaraknya agar mahasiswa nyaman. Yang ketujuh, mengubah bahan kursi yang sesuai standar untuk mahasiswa. Dari perbaikan-perbaikan tadi akan berdampak pada peningkatan konsentrasi mahasiswa dan salah satu faktor yang mempengaruhi masalah produktivitas mahasiswa dapat teratasi. Begitu cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan mau bertanya pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.